buktiin mati-matian dulu ke Allah dengan segala keterbatasan kita layak untuk dipercaya jadi tangannya Allah gitu. Kira kayak kalau diulang sih kayak udah nggak mampu deh. Dulu sih mikirnya kalau mati nih jihad gitu. Ketika melihat ada kezoliman di masalah kesehatan karena nggak punya uang, apa yang dilakukan fight dengan tenaga. Rumah Teduh merupakan rumah singgah yang diperuntukkan bagi pasien kurang mampu yang didirikan oleh Iin Ashen atau yang biasa dikenal dengan Teh Iin. Berawal dari keinginan hati untuk membantu sesama, Teh Iin memulai langkah kecilnya dengan mendatangi pasien satu persatu. Ia percaya bahwa jika seseorang sudah memiliki tujuan yang baik, maka mulailah dengan langkah kecil sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan mimpinya. Iya, jadi sebetulnya awal banget sebelum punya 10 rumah seperti ini emang dari dulu ya memang tertarik dengan pasien-pasien miskin awalnya. Jadi Allah kirim dulu kejadian-kejadian sekitar Iin yang kecil-kecil gitu, dari 1 orang 2 orang Iin dampingin mereka. Terus lama-lama Iin memang nyari pasien itu sama Iin dicari ke rumah sakit, dan waktu itu tuh sebelum tahun 2015 ya, karena ya alhamdulillah udah 9 tahunan lah ngedampingin pasien-pasien seperti ini. Dulu tahun 2015, sebelum tahun 2015 tuh Iin suka datang ke Hasan Sadikin. Dulu itu Hasan Sadikin tuh di mana-mana bergeletakan pasien-pasien yang memang dari seluruh Jawa Barat, karena kan memang jenjang kesehatan di kita seperti itu ya. Jadi pasien BPJS itu dari seluruh Jawa Barat datangnya ke Hasan Sadikin sebagai rumah sakit rujukan. Jadi dulu itu di Hasan Sadikin banyak banget ratusan pasien-pasien yang tinggalnya di sana, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka tinggal di Hasan Sadikin. Cuman alhamdulillahnya zaman dulu itu memang masih diizinkan oleh rumah sakit pasien-pasien bisa tinggal di mana aja. Itu dulu tuh Iin kalau datang ke basement gitu ya, di pelataran parkir, di lantai 2 yang memang benar-benar orang pakai terpal, tidur seadanya gitu. Itu ratusan. Ada backing vokal. Maaf karena kita ada di Rumah Teduh 8 ya. Rumah Teduh 8 itu kan tempatnya anak-anak kecil. Jadi emang banyak anak-anak kecil yang sakit di sini. Jadi gitu awalnya Teh. Dulu Iin sendiri datang ke rumah sakit Hasan Sadikin. Terus Iin mendampingi pasien satu-satu. Karena dulu kas sosialnya belum stabil sekarang, jadi Iin tuh ambil kasus satu-satu gitu, ambil satu Iin dampingin, ambil kasus Iin dampingin. Nah dari situ terus bertahun-tahun seperti itu Iin dampingin pasien. Kadang-kadang Iin datang langsung ke kampung gitu ya, karena memang panggilan hatinya gede banget di situ. Dulu Iin datengin pasien langsung ke lokasi pasien di kampungnya di Garut gitu, terus Iin tangani, Iin coba carikan solusinya. Nah, Iin biasanya dulu bergeraknya gini, dapat satu kasus fundraising, jadi case by case gitu. Nah, alhamdulillah lama-lama kesini ternyata ada aturan dari rumah sakit itu, mereka sejak ikut sertifikasi internasional ISO berapa gitu, Hasan Sadikin tidak mengizinkan pasien untuk tinggal lagi di area rumah sakit karena dianggap khawatir menimbulkan kan nggak sehat ya, memang pasien bergeletakan di mana-mana. Tapi mereka tuh nggak ngasih solusi. Jadi ada satu hari tuh Iin datang ke Hasan Sadikin tuh pasien tuh clear. Di mana-mana di tempat-tempat yang biasa Iin ketemu sama mereka itu nggak ada. Jadi Iin sampai cari nih pasien pada kemana. Dan sayangnya rumah sakit memang tidak memberikan solusi. Artinya ketika ratusan pasien ini di clear up, tidak diberikan solusi, rumah singgah. Dari situ mulai nekat. Berazam banget pengen punya 1 rumah, 2 rumah. Ternyata memang itu cara Allah bekerja ya. Jadi ini sharingnya ya, luar biasanya. Kalau orang ingin berbuat sesuatu tuh nggak usah minta dulu sekaligus gede gitu. Maksudnya ternyata Allah itu kasih memang ketika memang lihat kita udah sungguh-sungguh dalam satu bidang gitu ya. Terus ketika Iin ngerasa ini udah kepepet banget, terus Allah kasih satu ternyata nggak cukup. Padahal 1 rumah itu waktu itu isinya bisa 13 pasien. Pasiennya aja tuh 13, belum termasuk penunggunya, berarti udah 26-an lebih. Kadang-kadang ada yang ditunggu oleh 2 orang kan. Pasien masih kurang gitu. Dari situ mulai Allah kirim pasiennya. Terus berarti kan kurang nih, mau ditampung di mana? Terus Allah kasih solusinya pasti. Karena memang bukan Iin yang mau kan, pasien yang Allah kirim ke kita. Jadi alhamdulillah nambah satu kayak gitu sih. Perjalanan panjang mendirikan Rumah Teduh dimulai dengan hati murni dan tenaga. Pada saat itu, Teh Iin belum memiliki banyak biaya untuk melakukan pertolongan pada pasien. Ia hanya mampu memberikan yang terbaik yang bisa ia lakukan dan hanya mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dulu ketika Iin pengen melakukan intervensi, ketika melihat ada kezoliman di masalah kesehatan, karena nggak punya uang, apa yang Iin lakukan? Iin fight dengan tenaga, Iin fight dengan media. Jadi ada satu kasus nih, Iin flashback ya. Contoh ada satu kasus, belum punya rumah teduh nih. Ada satu contoh kasus namanya Mang Ahmad. Ini titik balik banget buat Iin Mang Ahmad ini. Karena apa? Iin perjuangkan Mang Ahmad ini luar biasa. Kampungnya jauh banget di Garut. Iin dari sini ke Garut itu naik mobil memang. Tapi dari Garut kota sampai ke kampungnya itu ada sekitar 1 jam, dan itu jalan naik. Harus pakai ojek karena jalan tanah dan jalan kecil. Nggak bisa pakai mobil. Jalan tanah banget. Itu repot banget. Udah mikirnya kayak kalau diulang sih kayak udah nggak mampu deh. Dulu sih mikirnya kalau mati nih jihad gitu. Karena emang berat banget gitu medannya. Harus kesana sendirian naik ojek. Kakinya udah segede gini. Ada di Facebook Iin zaman dulu. Kakinya udah gede banget. Anaknya 9 teh. Rumahnya miskin banget. Keadaannya luar biasa miskin. Iin perjuangkan supaya yang bersangkutan mau Iin bawa ke Bandung, kan dibujuk. Karena dia takut untuk diamputasi. Takut kehilangan kaki. Itu ngebujuknya juga luar biasa. Sampai akhirnya dia mau datang ke Bandung. Itu kan perjuangan ya. Sampai di Bandung ke Hasan Sadikin, pasien udah tahu, Iin udah tahu ini pasti harus diamputasi karena udah terlalu besar kankernya. Tapi ternyata pas datang kondisi darah sedang drop. Orang kanker kan gitu, HB-nya sering kali turun karena dimakan oleh kankernya. Sampai di Hasan Sadikin, HB turun, jadi dia nggak bisa diamputasi. Oleh Hasan Sadikin, yang bersangkutan disuruh pulang hanya untuk transfusi darah. Kan emosi Iin. Maksudnya ini ngedatengin pasien ke sini aja repotnya udah setengah mati. Hanya urusan transfusi darah harus pulang, nggak make sense buat Iin. Kenapa sih? Transfusi itu kan hanya 2-3 labu supaya dia bisa naik, kemudian langsung diamputasi. Kenapa hanya transfusi aja, mesti diulur-ulur pulang lagi ke daerah? Nah, zaman dulu belum punya koneksi, belum punya kenalan, belum dikenal, nggak punya uang, lebih parahnya gitu ya. Iin berjuang dengan apa kalau bukan dengan hati nurani ya. Akhirnya Iin ngomong di medsos di mana-mana. Karena buat Iin tidak paham sistem waktu itu, tapi buat Iin hanya sekedar logika akal sehat. Ini tidak akan terjadi di pasien yang mampu. Nggak ada tuh urusannya pasien mampu disuruh pulang, ya kan? Kalau pasien mampu, dia panas tinggi aja udah langsung diinfus untuk dapat cairan. Dia darah turun pasti langsung diinfus. Qadarullah, memang cara Allah menyelesaikan masalah ya. Waktu itu ada teman-teman radio yang dengar. Di sini ada namanya radio PRFM. PRFM itu kalau di Jakarta kayak El Sinta. Jadi kayak ngangkat masalah masyarakat ya. Jadi terus diangkat masalah itu. Mereka nanya apa masalah, Iin cerita. Saya datengin pasien ini susah banget. Saya ingin pasien ini segera diamputasi, hanya masalah darah turun, kenapa mesti ditolak gitu. Akhirnya ternyata Iin nggak nyangka pada saat yang bersamaan di line telepon yang lain, ditelepon direkturnya. Maaf kalau di sini Iin berkali-kali menyebut nama Hasan Sadikin, karena Hasan Sadikin memang rumah sakit rujukan, tapi Iin pahami Hasan Sadikin hanya menjalankan sistem. Jadi bukan kesalahan Hasan Sadikin, tapi Hasan Sadikin memang hanya menjalankan sistem yang dibikin oleh pemerintah kita. Itu catatan. Nah, dari situ ternyata di line yang lain ada direkturnya tuh. Wah, Iin kan kaget. Udah agak nge-PR juga. Waduh, gawat nih, dari tadi Iin curhat ngomong ke sana sini, ternyata di ujung telepon yang lain ada direktur Hasan Sadikin. Mereka langsung japri Iin setelah beres interview itu, mereka langsung telepon Iin pihak rumah sakit. Dia bilang, "Teh maunya apa? Saya pengen ini ditangani dengan layak. Saya susah banget nih ngedatengin. Dibalikin lagi silakan aja, bawa itu susah banget rumahnya," saya bilang gitu. Terus akhirnya mereka tangani itu dengan cepat. Jadi setelah interview itu, besoknya yang bersangkutan pasien itu ditransfusi darah, 2 hari kemudian dioperasi, 3 hari pulang. Maksud Iin, harus kayak gitu dulu gitu? Gitu harus saya ngamuk dulu kemana-mana gitu untuk supaya satu pasien ini bisa ditangani dengan cepat. Nah, zaman dulu tuh gitu Teh. Zaman dulu Iin berjuang dengan emosi, dengan air mata gitu. Lelah banget memperjuangkan satu pasien tuh, urusannya panjang banget gitu. Hanya supaya dia bisa diperlakukan dengan layak. Itu perjuangan awal sih. Setelah kesini Allah tahu kali ya Iin lelah banget gitu, terus kayak aduh ini nggak bisa nih kalau kayak gini kerjanya gitu ya, karena akan terlalu sedikit yang dipegang kalau harus kayak gini. Jadi alhamdulillah terus makin kesini perjuangannya Allah kasih rumah, karena memang yang Iin tadi cerita Hasan Sadikin kemudian memang meng-close, terus kita dikasih rumah, kita bisa nampung orang-orang yang jadi tidak punya tampungan di Hasan Sadikin dan seterusnya. Terus sampai ya terus Iin tuh nggak pernah mimpi kayak harus gini harus enggak. Jadi apa yang Allah kirim itu yang kita kerjain, apa yang Allah kirim itu yang kita kerjain gitu. Iin tadinya 4 juga udah agak repot ya, punya 4 rumah, tapi ya itu masalah datang terus. Masalah itu kan datangnya dari Allah ya. Ini pasien datang ke kita dari Allah ya. Kalau ditolak takut gitu ya, nanti ditanya sama Allah gitu. Tapi kalau nggak ditolak gimana? Tapi Allah mampukan tuh. Jadi ya memang berbanding lurus ya masalah yang datang dengan Allah mampukan kita gitu. Jadi tapi memang di awal emang harus ada kerja kerasnya. Harus ngebuktiin mati-matian dulu ke Allah dengan segala keterbatasan kita layak untuk dipercaya jadi tangannya Allah gitu.
Walaupun kayaknya ini juga nggak ngerasa like sampai sekarang, ya Allah yang mampukan pasti. Cuman ya itulah, jadi harus ada ikhtiarnya teh. Jadi kalau sebelum kita pengen dapat sesuatu yang besar, mungkin kita harus kerjain dulu yang kecil, dan yang kecil itu harus sungguh-sungguh supaya pemilik proyek ini cukup percaya bahwa kita cukup layak untuk menjalankan proyek ini. Kalau kita di pekerjaan yang duniawi aja kita sungguh-sungguh dan kita berjuang ingin dapat kepercayaan dari owner ya, agar kita dapat reward lebih tinggi, harusnya di proyek yang seperti ini juga kayak gitu. Karena kita, yang nilai kita langsung bukan manusia kan, tapi pemilik langit dan bumi. Jadi ya biarkanlah Allah yang ngatur lah. Iin sih nggak pernah ngoyo teh. Jadi kalau menurut Allah Iin mampunya segini, ya memang daya Iin cuma segini, udahlah Iin jalanin apa aja yang ada di tangan Iin yang jalan, itu yang Iin jalanin gitu. Walaupun saya nggak ada yang mau nguburin, saya ikhlas, nggak apa-apa, asal bau saya nggak mengganggu orang lain sampai kayak gitu. Saking udah nggak mau ngerepotin. Tapi kalau mereka di dunia ini menjalani hidup yang berat kayak gitu, kesakitan, miskin, penuh dengan masalah, nggak sempat senang-senang kayak kita, tapi mereka pegang imannya, mereka paham ini adalah cara Allah menyayangi mereka, di akhirat mereka lebih baik dari kita mungkin teh.